Jari ini yang aman tinggal jempol, yang 4 ini kena parut semua, parut mesin. Itu kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IKM? Kita hari ini mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke industri selondok dan puyur Telomoyo Putra. Jadi Telomoyo Putra ini pada tahun 2018 kemarin mendapatkan penghargaan IKM Pangan Award peringkat 2 di Provinsi Jawa Tengah untuk kategori makanan ringan. Nah, mungkin bagi teman-teman yang berusaha di bidang makanan ringan, kita perlu banyak belajar dari beliau. Ini saya manggilnya Pak Mono. Kalau nama lengkapnya Pak Ismono, Ismono saja, atau Ismono Putra, Ismono Putra. Jadi Pak Ismono ini beliau adalah salah satu saja ya dari sekian banyak di Desa Sumur Arum ini yang menjalani usaha selondok. Tapi memang tidak semuanya yang mampu berinovasi. Dan dari nanti dari ngobrol-ngobrol bersama beliau nanti akan kita korek apa saja inovasi dari Telomoyo Putra yang awalnya dari mengolah selondok sampai membuat beberapa varian produk. Nah, sebelumnya bagi teman-teman, kebetulan kita mengadakan syuting ini juga sudah mulai masuk ke era tahap kondisi new normal atau tatanan normal baru. Di masa pandemi COVID-19 kemarin, kita memang banyak produksi yang dari teman-teman industri kecil dan pabrik-pabrik yang manufaktur besar pun banyak yang terkendala di masalah produksi. Nah, sekarang mungkin di Pak Mono sendiri, bagaimana kemarin ketika pandemi COVID ini, Pak Mono. Jadi COVID-19 ini kan banyak membuat luluh lantak dunia semua sektor ya, khususnya juga di industri kecil. Nah, di Pak Mono sendiri bagaimana kemarin? Sebelumnya terima kasih Pak Rio atas semuanya ini dan atas dukungannya. Terima kasih bagi semuanya. Kenalkan, nama saya Ismono di Telomoyo Putra, bergerak di usaha sondok dan puyur awalnya, dan hingga sekarang benar apa yang disampaikan Pak Rio, saya pernah meraih penghargaan Pangan Award juara 2 tingkat Jawa Tengah tahun 2018, dan dari itu saya berjalan juga mengembangkan usaha lain, Pak. Usaha lain itu di antara ada macam-macam keripik sayur, di antara yang masih hit ada keripik pare, mungkin banyak di pasaran, Pak, tapi kelebihan keripik pare saya adalah keripik paru ya? Pare. Oh, pare. Oh iya. Pare tidak pahit, artinya pare itu identik dengan pahit, tapi kita kembangkan bagaimana kita tarik pasaran yang di pasar sudah ada, tapi kita membuat inovasi baru yang beda di pasaran, yaitu keripik pare tidak pahit dan warna tetap hijau crispy. Nah, itu. Yang kedua, kita membuka lagi sesuatu yang tadinya sampah menjadi yang luar biasa, seolah itu keripik paru nabati. Nah, keripik paru nabati itu adalah keripik dari kulit singkong, Pak. Oh ya, kulit singkong itu. Nah, kenapa itu saya buat? Itu untuk memotivasi agar sesuatu itu bisa dijadikan nilai tambah ekonomi. Tidak harus semua dibuat kulit, dibuat makanan, tapi untuk pakan ternak pun peternak bisa menghargai kulit itu bisa dibeli hingga mendapatkan nilai tambah dari para pengrajin. Kalau rasanya dibandingkan kulit yang keripik paru asli? Yang paru asli. Nah, bedanya gini. Kalau secara warna itu sama, warna kehitam-hitaman, terus lembaran itu sama. Yang membedakan adalah rasa. Kalau paru yang asli itu ada sedikit rasa amis-amisnya, sementara kalau paru nabati itu cuman gurih. Tapi harus pintas pandangan adalah keripik paru. Nah, itu paru, kayak seperti paru sapi. Nah, dan di era pandemi seperti ini, Pak, itu memang tantangan yang sangat luar biasa bagi kami, terutama bagi pengusaha sondok dan puyur di sini. Satu adalah gejolak ekonomi yang sangat global, permintaan menurun, bahan baku ya sedikit sulit didapatkan karena bahan baku
lebih dari 50%-nya itu didapat dari luar Jawa. Kita ambil dari Lampung. Kenapa dari Lampung? Di sana adalah produk singkong itu melimpah. Nah, kita ambil stabilnya kesediaan bahan itu dari Lampung. Secara kualitas, kita memang kualitas lokal yang utama, Pak. Tapi untuk mencukupi kebutuhan pasar, kita menarik hasil produk pertanian dari luar daerah. Di pandemi ini otomatis menurun dari segi penjualan maupun produksi. Juga efek dari berdampak pada para tenaga kerja yang dulu kerjanya tiap hari berangkat, sekarang tidak. Nah itu. Nah, kita menjaga dengan cara satu adalah bukan kuantiti yang ditinggalkan, tapi kualitas. Kita kerja dengan kualitas. Yang dulunya mungkin 1 truk itu 8 ton, kita dibagi menjadi 4 orang. Jadi kerjanya hanya 2 ton. Nah, secara 2 ton itu secara kuantiti kita turun, tapi kualitasnya akan naik. Nah, itu mempertahankan itu satu. Maksudnya 4 orang ini 4 pengusaha? 4 pengusaha. Jadi kalau singkong itu 1 truk 8 ton itu kalau nggak dikerjakan dalam waktu yang cepat, itu akan layu. Sebentar, mungkin bagi teman-teman para pemirsa, teman-teman yang melihat ini, yang dimaksud Pak Mono untuk 4 pengusaha, kenapa 4 pengusaha? Karena di sini pengadaan bahan baku yang dari Lampung itu kolektif ya. Betul, jadi kolektif ya. Jadi kolektif ini karena mendatangkan sekali datang tuh 8 ton ya. Iya. Biasanya berapa ton? Itu 1 truk itu 8 ton, dan rata-rata dalam 1 hari satu klaster itu sampai 4 truk yang sampai dari Lampung dan ditambah singkong lokal itu dan rata-rata 25 sampai 30 ton per hari. Itu 1 klaster. Kalau normal ya, kondisi normal. Kalau normal itu. Nah, sekarang dalam 3 bulan terakhir ini bisa dikatakan kurang dari 50% kita itu. Jadi kurang dari 50%. Ya, ya karena kalau tidak kolektif, nilainya yang jelas mahal. Betul. Dan ini juga untuk menjaga kestabilan harga bersama. Jadi pengambilan bahan baku satu sentra. Jadi di sini kan ada sentra selondok. Jadi kalau harga bahan baku sama, persaingan harga akan lebih relatif terjaga gitu. Betul. Gitu. Ya mungkin diteruskan. Bagaimana tentang ini? Saya ingin tahu jenengan itu merintis usahanya itu dulu awalnya bagaimana sampai seperti ini? Oh ya. Mungkin dari tahun berapa mulai menjalani ini? Ini sebetulnya sejarah sing rada pahit, Pak. Pahit itu gini. Enggak apa-apa, saya kecil itu memang orang tua saya sudah bergerak di olahan dari singkong gitu, Pak. Belum semeriah sekarang ini, singkong kayak getuk, getape, macam-macam. Hingga saya masih ingat, saya SD itu sudah membuat sondok dan buyut dengan tenaga manual, tidak pakai listrik. Itu. Di situ saya nggak pernah berpikir besok saya tua masih ngemek sondok, itu belum bisa mikir, karena masih anak-anak. Cuma saya kecil itu saya ikut bekerja, membantu orang tua. Mungkin sekarang sudah dilarang, Pak, oleh KPAI. Dilarang. Mempekerjakan anak di bawah umur ya. Tapi dulu enggak. Justru saya berterima kasih pada almarhum orang tua saya, bapak saya. Dengan kegigihan mereka, dengan kata lain sekarang mempekerjakan anak, tapi itu beda ternyata. Persepsi orang tua dulu itu beda. Cara membekali ilmu pada anak itu seperti itu. Nah, ilmu itulah yang sampai sekarang saya pegang. Bukan anak itu dibodohi untuk bekerja, tidak, tapi untuk memberikan ilmu, nularke. Nah, ilmu itu saya pakai, pernah tuh saksi besoknya ini, kelas 5 SD itu tangan saya ini sigar nih, Pak. Ini bukti kalau saya itu memang pernah waktu kecil tuh pegang mesin. Ini. Pernah ini, 4 jari, 5 jari ini yang aman tinggal jempol, yang 4 ini kena parut semua, parut mesin. Itu kelas 5 SD. Nah sekarang ya sudah kena hukum mungkin ya, anak kecil sudah. Nah itu, tapi itulah di itu karakternya tergembleng. Nah sejarah pahit itu. Ide aneh biyen ki yo ngerkosenan, bukan seperti sekarang. Anak kecil sekarang mainnya gadget. Dulu enggak, menjadi itelo. Tapi ini bukan menjadi inspirasi bahwa kita harus ke Parut dulu ya Mas ya. Bukan, jangan. Untuk menjadi seperti ini ya. Nah, kita
Beda, sekarang safety itu luar biasa, teknologinya luar biasa, tidak harus seperti itu. Dulu kan sangat terbatas, sangat terbatas. Dengan pendidikan yang baik sekarang, otomatis orang cara bekerja pun baik. Nah, rintisan itu nggak mulus terus dodol sondok, payu-payu terus enggak. Iya. Saya dari kecil terus lulus SMA itu 95. Alhamdulillah dapat modal mental itu ikut gemblengan AMT. Mental saya di wirausaha itu tahun 95 itu saya pegang penuh. 97 saya mencoba merintis brand baru. Dari brand Telomoyo itu muncul tahun 91 kurang lebih 91 ya. Ya itu milik keluarga. Terus tahun 97 Sebentar, 91 brand Telomoyo itu milik keluarga. Itu Iya. waktu itu belum ada pengurusan HKI macam-macam ya? belum ya? belum ada baru belum PIRT Pak. Belum Baru PIRT. Depkes itu. Depkes, ya. STOP waktu itu lah. Tapi Depkes waktu itu kan memang ya kalau sekarang PRT Iya. memang iya apa ya izin yang di zaman itu memang Depkes itu. itu. Iya.